menggunakan Horas. Di sini kita akan belajar DNS server caching and routing. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya, lalu kita akan mempelajari 6 materi di dalamnya. Yang pertama yaitu konsep DNS server, yang kedua yaitu konfigurasi host pada untuk klien, yang ketiga yaitu konsep caching DNS server, yang keempat yaitu konfigurasi caching DNS server, yang keempat yaitu konfigurasi caching DNS server, yang kelima yaitu konsep forwarding, dan yang keenam konfigurasi forwarding DNS server. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita akan menjelaskan konsep DNS servernya. Di sini sudah ada topologinya. Ini topologinya membantu kita untuk mengetahui apa DNS server itu dan juga bagaimana konsep dari DNS server. Nah, perhatikan di sini ada komputer ya teman-teman, atau laptop kita. Nantinya ini akan kita sebut sebagai klien. Kemudian di sini juga ada DNS server Google, yang mana sudah kalian ketahui bahwasanya DNS server Google itu dia memiliki IP 8.8.8 teman-teman. Kemudian di sini juga ada facebook.com, di mana pastinya di sini untuk facebook.com-nya dan DNS server Google itu pasti sudah terhubung ke internet. Nah, jadi seperti ini. Saya akan jelaskan contoh kasusnya. Di sini itu kan ada klien atau laptop kita. Nah, si klien ini dia ingin mengakses service facebook.com. Dan untuk paketnya itu dia tidak langsung masuk ke dalam facebook.com. Tapi paket tersebut dia akan melakukan DNS request dulu. Jadi si klien ini bertanya IP pada facebook.com-nya itu ke DNS server Google. Nah, nantinya pada DNS server Google yang telah menerima DNS request dari klien, itu dia mengirimkan IP yang diminta oleh kliennya. Nah, karena di sini yang diminta adalah IP dari facebook.com, maka DNS server Google juga akan memberikan IP tersebut, teman-teman, atau IP dari facebook.com, yang mana IP-nya itu 157.240.208.35. Nah, barulah setelah DNS server itu memberikan IP, si klien ini dapat mengakses facebook.com. Karena klien sudah mengetahui IP dari facebook.com. Intinya itu DNS merupakan untuk digunakan mentranslatekan domain IP address-nya. Kalau misalkan nggak ada DNS server, itu kita tidak bisa menuliskan domain name-nya, teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini. Tetapi kita harus menuliskan secara manual untuk IP facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Barulah setelah itu kita dapat mengakses yang namanya facebook.com. Kita lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Google Client. Di sini teman-teman masuk ke terminal klien Google-nya, setelah itu teman-teman masuk pada root. Setelah itu di sini kita akan mencoba nge-remove, tapi tidak perlu mencantumkan IP, tapi menggunakan name hostnya ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping pada server info, harus bisa. Di sini bisa teman-teman, kita coba ping pada server awalnya. Ini udah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi hostnya. Di sini teman-teman masukkan perintah nano /pc/host, itu enter. Di sini teman-teman konfigurasi pada bagian ini. Teman-teman bisa konfigurasi pada bagian ininya. Teman-teman bisa tambahkan pada konfigurasinya seperti ini, 10.10.10.2 tab nama hostnya. Di sini untuk 10.10.2 itu saya server 1 Debian, dan untuk 10.10.3 itu server 2, dan 192 itu untuk router Debian saya. Teman di sini saya sama ketik seperti ini ya teman-teman.
Di sini caranya teman-teman masukkan IP, setelah itu tab dan nama host yang teman-teman inginkan. Jika sudah, teman-teman bisa simpan. Jika sudah, mari kita coba mengeping dengan nama hostnya ya teman-teman. Di sini kita ping, tidak perlu memasukkan IP-nya ya teman-teman. Di sini kita mencantumkan hostnya saja seperti ini. Jika sudah, teman-teman di sini berhasil untuk remote ya teman-teman. Kita coba pada Debian 2-nya. Di sini bisa juga. Coba sekarang kita coba mengerimut dengan perintah SSH Debian F. Di sini tidak perlu IP-nya. Di sini teman-teman mau remote kemana? Di sini saya pada host server satunya. Debian seperti ini. Setelah itu masukkan 2211 ini antara. Yes. Masukkan password. Oke, di sini teman-teman berhasil nge-remote dengan perintah tidak memasukkan IP tapi menggunakan hostnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu konsep caching DNS server. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu konsep caching DNS server. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan topologi. Di sini saya sudah ada topologinya, bisa teman-teman simak. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwasanya DNS server ini memiliki banyak sekali tipe dan juga fungsinya. Jadi untuk caching DNS server sendiri, dia itu berfungsi untuk mengechat request DNS. Nah, kalau pembahasan sebelumnya itu ketika klien ingin mengakses facebook.com, maka dia itu akan melakukan DNS request dulu ke DNS server Google-nya. Nah, barulah DNS server Google ini dia melakukan DNS answer atau memberikan IP yang diminta oleh klien, yaitu IP dari facebook.com-nya. Nah, setelah itu barulah si klien dapat mengakses yang namanya facebook.com. Tapi di DNS caching ini ada sedikit bedanya, dimana ketika misalkan si klien atau laptop kita itu dia ingin mengakses facebook.com, itu harus melakukan DNS request dulu ke dalam local DNS server. Nah, setelah itu local DNS server itu dia akan meminta atau merequest IP ke DNS server Google-nya. Nah, ketika DNS server Google ini dia sudah melakukan DNS server dan sudah memberikan IP dari facebook.com-nya, maka IP yang diberi DNS server Google itu yaitu IP yang facebook.com itu, maka dia akan disimpan di chat lokal DNS servernya. Nantinya kalau semisal klien kita itu mengakses facebook.com lagi, maka klien itu nanti cukup bertanya saja ke lokal DNS server. Jadi si lokal DNS server itu dia akan mencarikan di chat-nya IP yang diminta atau dari klien, atau apakah ada IP dari facebook.com-nya di chat lokal DNS server. Intinya si lokal DNS server ini ketika dia diminta DNS server request dari komputer kita atau klien, jadi si lokal DNS server itu dia akan meminta terlebih dahulu ke DNS server Google-nya. Nah, ketika DNS server Google itu sudah memberikan IP-nya, maka IP tersebut disimpan di cache-nya di lokal DNS server teman-teman. Jadi intinya ya, seperti ketika lokal DNS server itu melakukan request ke DNS server Google-nya, maka si lokal DNS server itu akan langsung menyimpan IP tersebut di cache-nya, yaitu di cache lokal DNS servernya teman-teman. Oke, kita lanjutkan materi yang keempat. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat yaitu konfigurasi caching DNS server. Teman-teman di sini buka terminal satu Debian-nya. Setelah itu teman-teman di sini kita akan install pin 9 sebelumnya teman-teman. Di sini teman-teman cek dulu apakah server satu Debian teman-teman itu sudah terhubung ke internet. Ini sudah, coba kita lihat dulu. Sini kita sudah, sekarang kita bisa install
pin 9 ya. Oke, di sini itu sebenarnya saya sudah bisa teman-teman, tapi perlihatkan agar teman-teman tahu. Di sini juga kita akan install pin 9. Jika sudah install, teman-teman bisa masukkan perintah di sini kita akan konfigurasi pada bagian option, yaitu di sini itu sebenarnya tidak ada min 4-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahkan min 4-nya. Jika sudah berhasil dikonfigurasi, teman-teman bisa save yaitu ctrl-x di enter. Saya sudah. Jika sudah, kita akan konfigurasi lagi. Maaf teman-teman, di sini untuk perintahnya itu nano spasi /etc /bin/named.conf.option ya teman-teman. Di sini ada salah pengetikan atau kurang pengetikannya. Tolong dimaklumi ya teman-teman. Jika sudah bisa enter. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi. Oke teman-teman, jadi gitu kita konfigurasi. Di sini saya konfigurasi pada ACL internal network, setelah itu IP-nya, setelah itu di sini juga saya ada ininya juga. Di sini saya konfigurasi juga, konfigurasi tambahan. Terus pada DNS Search Enable Yes-nya juga saya tambahi, dan di sini yang tadinya auto jadi saya ganti yes. Jika sudah, teman-teman bisa save. Oke teman-teman, di sini kita akan cek konfigurasinya. Jika tidak ada apa-apa atau kosong, berarti konfigurasinya sudah berhasil atau sudah selesai. Oke, kita masuk ke materi yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Di sini kita sudah memiliki topologinya. Bisa dilihat bahwa forward itu atau meneruskan itu konsepnya itu dia hampir sama kayak caching tadi. Kalau caching itu ketika klien atau kita ingin memasuki atau mengakses facebook.com itu kita akan melakukan DNS request ke local DNS server. Nah, dari local DNS server dia akan melakukan DNS request lagi ke DNS server Google-nya. Jika DNS server Google-nya dia sudah memberikan jawaban atau answer-nya, maka si local DNS server itu akan menyimpannya di chat lokal DNS servernya. Nah, nanti ketika kita ingin mengakses kembali untuk facebook.com-nya, kita itu nantinya cukup request ke lokal DNS server saja. Sedangkan kalau forwarding untuk lokal DNS servernya, dia tidak akan melakukan DNS request teman-teman. Tetapi si forwarding ini itu hanya akan meneruskannya ke DNS server Google. Sehingga ketika server DNS Google memberikan IP dari facebook.com-nya, maka si lokal DNS-nya juga hanya akan meneruskan IP tersebut ke komputer ataupun ke laptop kita teman-teman. Jadi intinya begitu ya teman-teman untuk konsep forwarding ini. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Di sini teman-teman masuk pada terminal server 1 Debian-nya. Setelah itu teman-teman pastikan sudah masuk. Di sini kita masukkan perintah nano /etc/bin/named.conf.option. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman di sini kita akan konfigurasi lagi. Teman-teman bisa simak dan cermati apa saja yang saya konfigurasi di dalam ini ya teman-teman. Bisa juga teman-teman screenshot. Oke teman-teman, jika sudah teman-teman konfigurasi, teman-teman bisa save yaitu Ctrl+X. Jika sudah disimpan, teman-teman bisa cek ini. Oke, jika kosong berarti itu tanda
Ya, konfigurasi teman-teman sudah berat. Oke teman-teman, segitu aja materi 21 dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.